Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Jepri dari muhammadjepri.com. Oke, kali ini kita sudah sampai ke bagian chapter 7. Di bagian 7 ini ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama tentang cara membuat tabel, kemudian yang kedua tentang cara penggunaan formula, dan yang ketiga yaitu tentang latihan. Ya, seperti biasa di ujung dari setiap chapter atau bagian atau bab akan selalu ada file latihannya ya. Oke, langsung saja yang kita bahas pertama kali yaitu tentang cara membuat tabel. Tabel terdiri dari kolom dan baris yang digunakan untuk pengisian data, teks atau data numerik atau angka. Oke, itulah penjelasan singkat tentang tabel, dan sekarang kita akan mempelajari step by stepnya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita klik menu insert, kemudian di sini ada tabel. Kita klik tanda panah tabel ini. Saat kita ingin membuat suatu tabel, kita bisa langsung membuatnya dari sini. Kita mau berapa baris, misalnya ini 1 baris, 2 baris, dan seterusnya. Sedangkan ini ke bawah itu namanya kolom. Kita juga bisa memasukkan tabel ini dari insert tabel. Misalnya di bagian kolomnya mau kita isikan berapa dan barisnya berapa. Kita juga bisa membuat tabel dari draw table. Kita tinggal gambar seperti ini, gambar lagi. Nah, tapi dengan cara ini biasanya terlalu sulit untuk bagi pemula, dan bagi orang profesional pun jarang menggunakan hal ini karena sulit ya. Sedangkan kita kalau bisa gimana cara membuat yang gampang, mudah, simple, dan cepat tentunya ya. Yaitu dengan cara yang ini tadi, kita klik tombol escape untuk membatalkan. Saya klik Ctrl A kemudian delete. Klik tombol delete pada keyboard untuk menghapusnya. Oke. Jadi kita kembali ke materi awal, cara membuat tabel. Cara yang paling gampang itu klik menu insert, kemudian tabel. Kita pilih insert table. Misalnya saya punya data itu sedikit, ada 3 kolom, kemudian 5 baris. Berarti di sini saya masukkan 3 di bagian kolomnya, kemudian di bagian barisnya itu di sini 6. Oke, kenapa 6? Nanti saya jelaskan. Untuk settingan yang lainnya biarkan saja begini apa adanya. Kita langsung klik OK. Ya. Jadi begini. Saya mau membuat tabel data siswa misalnya. Di sini biasa itu nomor. Untuk beralih ke kolom berikutnya, bisa klik tombol tab pada keyboard atau langsung diklik di sini. Oke. Saya tab sekali biar dia pindah kemari. Kemudian di bagian kolom kedua ini misalnya nama, saya tab lagi supaya dia ke kanan. Misalnya di sini alamat contohnya ya. Oke. Jadi di sini di dalam tabel itu ada yang namanya kolom dan baris.
Yang mana kolom dan yang mana baris? Kolom itu di bagian ini, nomor, nama, alamat. Ini namanya kolom. Dia ke bawah seperti ini ya. Satu kolom, ini dua kolom, tiga kolom. Dan sedangkan baris itu di bagian yang samping ini, yang bawah ini, baris 1, baris 2, 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja. Sini saya ketik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini namanya, ini contoh saja ya. Contoh, misalnya namanya Wani. Terus yang bawah misalnya Viro. Ya, kemudian siapa? Misalnya lagi Betty misalnya ya. Kemudian misalnya Tejo. Kemudian Painem ya. Oke. Kemudian alamatnya misalnya. Saya tulis singkat saja ya, misalnya Pancer, misalnya Pakam, Medan, Perbaungan, Tanjung. Oke, ini contoh ya. Oke. Kemudian kita sekarang tinggal mengeditnya supaya lebih rapi. Biasanya untuk judul ini diedit menjadi bold ya, atau teksnya tebal seperti ini. Kemudian dia rata tengah, begitu ya. Kemudian ini kita blok semua juga. Kita blok. Kita buat dia rata tengah. Oke. Dan di bagian kolom nomor ini biasanya kan dia lebih kecil ya dari kolom yang lain. Cara mengecilkan kolomnya itu gampang sekali. Perhatikan di bagian area pembatas antara nomor dan nama, di tengah-tengah ini, kursornya kita letakkan, tidak usah diklik dulu, cukup diarahkan saja kursornya sampai dia muncul tanda panah seperti ini ya. Nih, tanda panahnya seperti ini. Kita klik kiri pada mouse, tahan, tarik ke sebelah kiri, dan kita kecilkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau ini terlalu besar, kita kecilkan sekali lagi. Oke, ya. Kita sudah berhasil membuat satu tabel nama ya. Oke. Sekarang misalnya mau mewarnai tabel ini. Misalnya di bagian judul ini, kita beri warna kolomnya. Untuk pewarnaan kolom dia di bagian ini ya. Untuk pewarnaan kolom dia di bagian ini, tongcat ini ya. Misalnya warna biru. Kemudian misalnya warna teksnya mau kita ubah warna putih. Oh, putih nggak nampak. Merah. Oke, seperti itu ya. Yang lainnya juga bisa kita warnain. Kemudian kalau kita mau menambahkan tabel di bawahnya, misalnya datanya ada 5 ke atas atau puluhan. Saat ini kan cuma 5 nih. Kalau kita mau menambahkan lagi berikutnya, caranya itu klik menu layout. Setelah itu di sini ada pilihannya. Perhatikan di bagian 4 opsi ini, 4 item. Insert above itu artinya kita menambahkan baris di atasnya. Insert below artinya kita menambahkan baris kolom atau tabel di bawah. Insert left ini dia di sebelah kiri. Insert right dia di sebelah kanan.
Karena kita mau menambahkan dia di bawah, berarti pilih insert below. Oke, mau berapa kita tambahkan, tinggal klik-klik saja ya, seperti itu. Nah, sekarang biasanya di bagian judul ini dia lebih besar kolomnya, lebih lebar. Caranya itu kita klik saja di ujung sini, kita tambahkan satu baris lagi di bawah, berarti klik insert below. Nah, ini kita sudah menambahkan satu baris kosong ya. Jadi mau kita gabungkan supaya kolom judul ini dia besar. Caranya kita blok dulu ini, blok ya, dua baris ini di blok. Kemudian di bagian menu layout kita pilih merge cells, artinya dia menggabungkan dua sel tadi ya menjadi satu. Jika sudah, ini kan masih di atas, kita mau buat dia ke tengah teksnya, pilih yang ini, Alex Center. Oke. Begitu juga dengan yang ini, kita blok ini ke bawah, berarti dua baris ya, atau dua sel. Kemudian pilih merge cell. Setelah itu kita pilih Alex Center supaya teksnya ke tengah. Oke, satu lagi yang alamat, sama caranya ya. Oke. Nah, itulah cara membuat tabel ya, sangat mudah sekali kan. Oke, dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghapus baris atau kolom pada tabel, atau menghapus sel pada tabel. Jadi seperti ini kan lebih, jadi misalnya kita mau menghapus yang tidak diperlukan, jadi kita hapus saja ya. Cara menghapusnya itu bisa kita blok. Misalnya saya mau menghapus ini saja dulu. Oke, misalnya segini ya, misalnya saya blok dari sini ya. Kemudian bisa menghapus dari sini langsung, delete, atau di menu layout kemudian pilih delete, pilih delete cell, kemudian langsung klik OK. Oke, sekarang berhasil terhapus. Namun kalau misalnya mau menghapus custom sesuai keinginan kita, misalnya mau menghapus ininya saja, caranya klik dulu di sel ini, kemudian masuk ke menu layout. Setelah itu pilih eraser, kemudian kita klik garisnya ini, klik tahan, klik kiri pada mouse-nya. Nah, maka dia akan terhapus seperti ini ya. Nah, jika sudah, klik lagi erasernya. Nah, jadi sel yang ini tadi, maka dia sudah terhapus.